Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan ngaji hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Athaillah, sawabikul himami la takhriku aswarul akdar. Ini ungkapan yang tidak akrab dalam bahasa Arab juga. Karena ungkapan tasawuf itu lebih sering menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak secara umum digunakan. Tapi kurang lebih maknanya seperti ini. Sawabikul himam, kehendak kuat yang sudah ditetapkan sebelumnya, sudah direncanakan dengan ikhtiar yang luar biasa, la takhriku aswarul aqdar, tidak akan dapat menembus tembok takdir-takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja sebetulnya pemahamannya, seperti yang secara umum kita pahami. Karena itu saya ingin menggunakan penjelasan dulu dalam syarah kitab hikam yang saya baca. Himmah itu, kehendak itu, cita-cita itu, dalam sudut pandang Athaillah As-Sakandari ada tiga. Yang pertama himmatul qasirah, cita-cita sederhana, cita-cita pendek, yang ya cuma sekedar cita-cita sajalah. Pingin kaya, pingin terkenal mungkin, pingin jadi dokter dan lain sebagainya, yang tidak mungkin itu berhasil, kita pahami, tanpa proses yang serius. Cita-cita anak-anak. Yang kedua himmatul mutawassithah, cita-cita sederhana, dipikirkan juga, diikhtiarkan juga, yang bisa jadi di perjalanan berubah sehingga tidak terwujud, atau bisa jadi di perjalanan makin serius sehingga terwujud. Disebutnya dengan himmatul mutawassithah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kemudian disebut dengan sawabikul himam, himmah sabiqah, keinginan yang sangat kuat, sehingga pasti keinginan yang kuat ini memunculkan ikhtiar. Usahanya juga kuat, serius, bahkan terencana. Dia juga ikhtiarnya tidak hanya sekedar ikhtiar, juga berdoa. Dan himmah sabiqah ini bisa terjadi pada para nabi, bisa kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala, bisa kepada orang-orang soleh lainnya, juga kepada orang-orang yang buruk perangainya, buruk perilakunya. Himmah sabiqah. Nah, inilah yang dibahas oleh Imam Athaillah As-Sakandari, bahwa bagaimanapun kuatnya ikhtiar kita untuk mewujudkan impian, tetap saja ikhtiar kita itu tidak akan bisa menembus tembok ketetapan Allah, tembok takdir. Kalau takdirnya berbeda, ya nggak bisa sesuai dengan yang direncanakan sekuat apapun. Dan secara umum kurang lebih begini maknanya. Optimisme bahwa ikhtiar yang serius, usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras terencana itu pasti akan beroleh hasil yang diharapkan. Kita paham betul ini, sehingga seringkali ada ungkapan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Tidak ada orang yang kerja keras sangat serius kemudian hasilnya sama sekali tidak ada. Ini optimisme bahwa ikhtiar serius itu pasti akan ada hasil seperti yang diharapkan.
Tapi terkadang sudah ikhtiar sedemikian rupa, optimal luar biasa, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Ada orang yang sudah menyusun bisnis plan demikian detail, rinci, bahkan dia sudah mengeluarkan dana yang lumayan untuk mewujudkan impiannya. Begitu kemudian launching, terjadilah COVID. Seluruh impian yang dibangun itu hancur, tidak terwujud. Jadi kadang-kadang kerja keras sedemikian rupa, optimal luar biasa, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Dalam kondisi demikian, inilah yang mungkin jadi hiburan kita. Mungkin memang takdir menentukan lain. Takdirnya berbeda. Ikhtiar kita tidak bertemu dengan takdir. Usahanya sungguh-sungguh, ternyata takdir berbeda dengan yang diharapkan. Kalau terjadi seperti itu, akhirnya sebagai orang beriman, kita jadi realistis, bersabar dengan takdir yang terjadi. Tapi tetap ikhtiar optimal untuk semua harapan yang ingin terwujud. Ini terjadi Bapak-bapak jamaah subuh tidak cuma kepada kita secara umum. Pada Nabi SAW. Nabi sempat sangat optimis ketika awal-awal menerima wahyu, didukung oleh reputasi dia yang sangat bagus. Bukan cuma bagus, sangat bagus. Hampir seluruh penduduk di Makkah mengenal beliau sebagai Al-Amin, orang yang punya reputasi sangat bagus, jujur, terpercaya. Dan ketika beliau menyampaikan pada orang terdekat menerimanya dengan respon yang sangat positif. Istrinya, sepupunya, temannya, Abu Bakar itu temannya, itu menerima dengan sangat positif. Jadi beliau punya harapan besar, mudah nih dakwah ini. Begitu memulainya secara umum, kalau bahasa kita barangkali launching, di percis tuh kalau sekarang bapak-bapak membayangkan tempat sa'i, keluar dari tempat sa'i belok ke sebelah kanan ke arah flyover, di situ Nabi pernah mengumpulkan sekian puluh orang tokoh-tokoh Quraisy termasuk paman-pamannya untuk declare sebagai nabi. Dan pada hari itulah beliau paham bahwa takdirnya berbeda dengan apa yang beliau harapkan. Karena itu disebutkan ikhtiar optimal bagaimanapun takdirnya bisa berbeda dan lain sebagainya. Tapi itu di masa awal, kenapa itu dialami oleh Nabi, supaya muncul rujukan di kita bahwa Nabi saja yang manusia sempurna ternyata harapannya bisa tidak terwujud, apalagi kita. Tapi ini makna umum, karena selain makna umum ini Rasulullah SAW menyampaikan klausul dengan mengutip ayat dalam Al-Quran bahwa memang semua hal yang terjadi terhadap diri kita dengan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Termasuk yang sederhana lah, Bapak bisa sholat subuh berjamaah, bisa ikut ngaji seperti ini takdir Allah. Tidak mungkin ini terwujud kalau bukan karena takdir Allah. Dan ini penegasannya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kehendakmu itu bisa terwujud kecuali karena dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Ini ujung dari surat At-Takwir, ayat terakhir surat At-Takwir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kenapa ayat Quran ini dikutip dalam menjelaskan hikmah yang disampaikan oleh Athaillah tadi? Ada makna khusus jamaah subuh yang Allah muliakan, yang barangkali makna khusus inilah yang membedakan sudut pandang ulama tasawuf dengan selain ulama tasawuf. Dalam makna khusus jamaah subuh yang Allah muliakan, ada contoh seorang ajudan, seorang pembantu, seorang asisten
yang saking dekatnya dengan tuannya, dengan bosnya, sampai dia paham keinginan bosnya itu. Paham minuman apa yang diinginkan di waktu tertentu, paham baju apa yang ingin dipakai, paham kursi mana yang ingin dia duduki, sampai paham betul sehingga dia tahu bagaimana harus berbuat yang tidak akan bertentangan dengan kehendak bosnya. Saya seringkali melihat contoh yang mudah itu ya dengan sekarang tuh let call Teddy itu dipercaya luar biasa karena ya mungkin dialah yang paling paham keinginan bosnya itu dan sebagainya, sehingga yang dia perbuat itu tidak akan bertentangan dengan kehendak bosnya. Nah, permasalahannya adalah sebagai seorang hamba yang sedang berikhtiar dekat dengan Tuhan, kira-kira kita paham tidak keinginan Tuhan kepada kita? Sehingga ketika kita berikhtiar ingin mewujudkan impian, kita tuh paham bahwa impian kita itu selaras dengan kehendak Tuhan pada kita. Tidak mungkin bertentangan. Impian kita, harapan kita, cita-cita kita, himmatuna tidak mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhannya. Yang sering terjadi kan kita tidak paham apa kehendak Tuhan pada kita, sehingga seringkali kemudian ikhtiar kita, cita-cita kita itu jauh bertentangan dengan apa yang diinginkan Tuhan pada kita. Sehingga dampaknya karena tidak pernah paham, padahal demikian lama kita menjadi hambanya, akhirnya yang akrab dengan kita adalah permasalahan tak berkesudahan. Terus hanya iya teka wujud, iya sebagainya. Kan banyak orang-orang yang membangun rumah tangganya hancur-hancuran. Membangun relasi orang tua anak, gak pernah selaras. Ingin anaknya soleh, tapi justru jauh panggang dari api. Ingin keluarganya keluarga yang harmonis, justru hancur-hancuran. Ingin kerjaannya berkah dan lain sebagainya, hancur-hancuran. Sehingga yang akrab dengannya bukan ketenangan, bukan kenyamanan, bukan kebahagiaan, tapi terus-menerus akrab dengan permasalahan. Dan sering tidak dipahami bahwa itu terjadi karena jauh perilaku kita dari kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki A, kita justru melakukannya Z, jadi jauh banget, bertolak belakang. Allah berkehendak kita menjadi orang yang mengikuti hidup seperti aturannya, kita justru menjauhi kehidupan kita dari aturannya. Sehingga yang muncul adalah masalah demi masalah yang membuat hidup makin lama bukan makin nyaman, makin jauh dari ketenangan. Kan banyak orang yang menyangka kalau punya posisi penting itu hidup demikian nyaman. Sekarang terasa Pak oleh anggota DPR yang dipecat itu. Ternyata posisi penting itu membuat mereka serba salah, ngomong non-wae salah dan lain sebagainya. Ada orang yang menyangka kalau punya uang banyak itu hidup bisa demikian mudah. Ternyata makin banyak uangnya makin sulit hidup, makin was-was. Anxiety itu apa ya? Kecemasan terus menerus kepada orang, jadi curigaan pada sebagainya. Padahal kan seharusnya karena dia punya cita-cita yang bagus, hidup yang dijalani itu kan jadi menyenangkan dan lain sebagainya. Boleh jadi yang tidak dipahami karena yang dilakukan oleh seorang hamba justru jauh dari kehendak Tuhannya. Inilah yang disebutkan oleh Athaillah tadi, sawabikul himam. Ikhtiar kalian serius gak bisa terwujud karena tidak selaras dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Kalau ada pertanyaan, memang kita paham takdir kita? Tentu kita tidak bisa paham takdir kita di awal. Tapi makin ikhtiar kita dekat dengannya, sinyal-sinyal ilahiyah itu sebetulnya makin lama makin akrab dengan kita. Sehingga kita tahu ini Allah gak akan ridho nih, saya lakukan ini. Ini pasti tidak akan jadi berkah. Ini jauh nih dari syariat.
Makin lama kalau kita berikhtiar mendekatkan diri padanya, seharusnya kan makin paham. Sama seperti seseorang yang bekerja, makin lama makin paham dia dengan pekerjaannya. Kalau relasinya dengan atasannya, makin lama makin paham dia karakter atasannya, sehingga dia mencoba menyelaraskan dirinya supaya tidak bertentangan dengan keinginan bosnya, keinginan atasannya, tidak buruk pekerjaannya. Ternyata mayoritas kita dalam sudut pandang ulama tasawuf, makin lama bukan makin akrab dengan Tuhan, makin lama justru makin jauh dari Tuhan. Dalam Al-Quran sebutannya nasullaha fanasiyahum anfusahum ulaika humul fasikun. Mereka melupakan Allah, bukan makin akrab, makin jauh. Fanasiyahum anfusahum, Allah menyebabkan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Kalau mereka sudah lupa diri, ulaika humul fasikun, merekalah orang-orang yang fasik. Atau ini yang menakutkan, memang kita tidak pernah mau belajar memahami kehendaknya. Kadang-kadang gak peduli kehendak Tuhan itu, sama sekali tidak peduli dengan kehendak Tuhan pada kita. Padahal semakin serius kita ngaji, nanti kita akan ketemu dengan sinyal-sinyal ilahiyah. Bahkan bisa demikian eksplisit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asra. Allah menginginkan hidupmu itu dalam kemudahan, bukan dalam kesulitan. Banyak orang yang mempersulit diri dengan memasangkan demikian banyak atribut pada dirinya. Jadi makin sulit bergerak, makin sulit untuk melakukan banyak hal, terlalu banyak atribut. Dan atribut-atribut itu dengan sengaja, dengan sadar dia sematkan pada dirinya, bikin demikian rumit hidup yang dijalani. Jangan-jangan memang banyak di antara kita yang tidak pernah mau belajar memahami kehendaknya. Ini yang kemudian disebutkan dalam ngaji kita kemarin, kan nyambung tuh dari satu hikmah ke hikmah selanjutnya. Mungkin memang kita belum mengenal diri kita, sehingga kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita baru merasa kenal saja, baru merasa tahu saja, padahal tidak tahu. Kalaupun pengetahuan kita itu dipresentasikan, mungkin persentase sangat rendah, sehingga kita lebih sering tidak paham, tidak kenal, dan tidak tahu bagaimana seharusnya melangkah dan bagaimana seharusnya memahami. Jemaah subuh yang Allah muliakan, saya kutipkan sebuah hadis terkenal nih dalam hadis Arba'in tentang bagaimana orang-orang yang aktivitasnya karena kenal dengan baik Tuhannya, dia kenal baik apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya jadi cita-citanya yang tidak akan bertentangan dengan Tuhannya. Saya kutipkan hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iktaradat alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wala in asta'dani la'u'idannahu. Hadis riwayatnya Bukhari. Kalau artinya bahwa apa paham, pasti pernah baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan kepada kalian semua, siapapun yang menyakiti waliku. Wali itu makna lainnya itu qarib. Jadi maknanya wali itu dekat. Mana lainnya, karena
Ini sedang menjelaskan betapa dekatnya seseorang dengan Tuhannya sampai sangat paham. Siapa yang menyakiti waliku, siapa yang menyakiti orang yang dekat denganku, maka aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang kuwajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan aktivitas-aktivitas sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku jadi pendengaran yang ia gunakan mendengar. Aku jadi penglihatan yang ia gunakan melihat. Aku menjadi tangan yang ia gunakan untuk berbuat. Aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Bapak yang Allah muliakan, hadis ini kalau tidak dijelaskan dengan pengantar sebelumnya dan penjelasan setelahnya, seringkali disalahpahami sebagai ittihadullah, sebagai manunggaling kawulolan Gusti, yang seringkali disematkan sebagai kesesatan ulama tasawuf. Padahal maknanya tidak begitu. Saya menggunakan contoh tadi di awal. Seorang asisten, seorang ajudan, saking dekatnya paham betul dia keinginan tuannya, keinginan bosnya. Sehingga dia tidak akan berbuat yang di luar kehendak tuannya. Saking pahamnya dia. Bagaimana harus menyiapkan duduk, bagaimana menyiapkan makan, bagaimana menyiapkan pakaian, apa yang harus dilakukan ketika berjalan dan sebagainya. Orang-orang tertentu yang serius meniti jalan, salaka, menjadi salik, menjadi pelaku yang berjalan mendekatkan diri pada Tuhannya, dia sampai pada pemahaman inilah kehendak Allah pada dirinya. Inilah yang diinginkan Tuhan dari dirinya. Inilah yang harus dilakukan olehnya untuk memperoleh keridhaan Tuhannya. Dan kalau dia sudah melakukan itu, Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, seluruh dirinya, pikirannya, aktivitas fisiknya, orientasi hidupnya betul-betul selaras dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digunakanlah istilah pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya adalah aku. Tak mungkin artinya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna khusus inilah hikmah atau ilah ini dipahami. Jadi andaikan kita punya keinginan, cita-cita kita, harapan kita bisa terwujud, maka bukan ikhtiar keras yang kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kita, tapi ikhtiar keras untuk bisa dekat kepada Allah sehingga kita tidak punya cita-cita kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah. Saya tidak yakin misalkan ya banyak, ini mohon maaf mungkin tidak nyaman contohnya. Saya nggak yakin tuh banyak anggota DPR yang hafal betul bahwa dengan jadi anggota DPR dia bisa memberikan manfaat bagi banyak orang sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga lebih sering justru yang terjadi setelah jadi anggota DPR menyakiti orang-orang yang memilihnya dan jauh dari selaras dengan kehendak Tuhannya. Karena memang seperti kemarin kita jelaskan di awal-awal, kalau mau menjadi supir yang terampil, ya belajarlah dari driver yang terampil, yang teruji di lapangan. Kalau mau jadi nakoda kapal yang keren, ya belajar dengan nakoda kapal yang berpengalaman, bertemu dengan gelombang dan lain sebagainya. Jangan merasa lebih tahu diri kita dibanding Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya kisah yang disampaikan saya tadi tentang Nabi di awal berbeda dengan Nabi di Madinah. Tahapan-tahapan bagaimana membangun peradaban masyarakat itu menjadi demikian jelas dan lain sebagainya. Nabi sedang mengajarkan tahapan bagaimana bertemu, bergaul, berinteraksi
Sampai kemudian kalau dalam istilah agama itu Bapak-bapak ketemu dengan istilah munajat. Dari kata naja yunaji, munajat. Itu artinya kan menyiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada yang diinginkan. Kita jarang melakukan munajat secara sungguh-sungguh, jarang meluangkan waktu secara serius. Saya bahkan sering kali ketemu, karena di pesantren ya, sering kali ketemu dengan santri yang sampai larut malam itu, sampai jam 10:30 masih bangun. Dari selesai ngaji jam 9:30, kadang-kadang jam 9, nggak berhenti tuh scroll HP itu terus bisa 2 jam 3 jam, duka dibukaan naon semua dan sebagainya, dilaporkan sama kawannya. Tapi kalau diajak ngaji 1 jam saja sudah sangat kesulitan. Mungkin juga terjadi pada kita. Kita bisa betah nonton sesuatu yang sebetulnya kalau diukur dari aspek manfaatnya jauh. Tapi ketika melakukan sesuatu yang jelas bermanfaat seperti zikir saja, baca Quran saja, waktu itu terasa demikian lama. Padahal kareknya 10 menit nya salila. Nilainya caanggas keneh ya dan sebagainya. Inilah latihan yang harus terus-menerus kita lakukan jamaah sekalian untuk mendekatkan diri pada Allah itu dalam aspek tasawuf gak bisa sendirian. Butuh pembimbing, butuh musyrif yang kemudian terus-menerus mengajarkan. Ngaji kita ini sedang melakukan proses itu. Ada yang menyampaikan supaya kemudian bisa jadi sarana untuk dijadikan panduan dan lain sebagainya. Tapi dalam prakteknya mendekatkan daripada Allah itu memang harus diajarkan, dibimbing, ditemani oleh orang-orang yang punya pengalaman mendekatkan daripada Tuhannya. Ini ngaji kita di di hikmah ketiga ini yang mudah-mudahan sih bisa dipahami dan lain sebagainya. Mohon maaf saja kalau susah dipahami. Saya mencoba menyampaikannya dengan mudah dengan menggunakan beberapa syarah, ada 2-3 syarah kitab ini yang saya gunakan. Kalau yang menyampaikan pertanyaan, pasukan mangga Pak, silakan. Apakah mungkin takdir ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat relatif? Karena ada satu kaidah bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa. Baiklah, kontrol doa itu yang akhirnya. Terima kasih. Okay. Saya sedang menyampaikan pada Bapak semua sudut pandang tasawuf, bukan sudut pandang tauhid atau bukan sudut pandang fikih. Ada perbedaan sudut pandang Pak. Yang Bapak sampaikan tadi tentang takdir mutlak, takdir relatif itu sudut pandang tauhid. Dan itu patokan kita. Termasuk juga menyampaikan bahwa takdir bisa dirubah dengan doa. Doa saja yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar yang serius, karena memang pada dasarnya kita tidak paham takdir. Tapi dalam sudut pandang tasawuf, semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang pasti akan sampai pada paham betul dia apa yang diinginkan Tuhan dari dirinya. Karena tasawuf itu kan mengajarkan bagaimana memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak sekedar dengan aktivitas-aktivitas yang diajarkan, tapi juga dengan aktivitas-aktivitas yang lebih dari sekedar aktivitas yang diajarkan. Karena itu dalam sudut pandang tasawuf, takdir itu bisa dipahami. Paling tidak ya dalam skala yang sangat sederhana. Setelah 27 tahun Pak, saya nikah nih, saya paham betul bahwa Allah memang mentakdirkan istri saya tuh untuk jadi pasangan saya. Jadi belajar dalam 15-20 tahun terakhir ini, saya belajar untuk menerima segala hal yang ada pada pasangan saya. Kalaulah ada hal buruk pada dia, ya sudah, itu bagian yang memang ditakdirkan Allah melekat padanya. Dan dengan seperti itu, saya sebetulnya juga sedang berharap yang bersangkutan pasangan itu bisa menerima juga saya.
dengan berbagai kekurangan, kelemahan, keburukan yang ada. Karena seperti itu maka ikhtiarnya adalah muntia sama. Saya bilang sama istri, mun bisa mah urang bareng ke surganya. So. Karena pengen bareng ke surga, berbagai hal yang kira-kira ngajauhkan itu kami ikhtiarkan untuk Islam. Baik atuh kitu makeun we, mudah-mudahan bisa bareng nanti dan sebagainya. Jadi orientasi dalam berumah tangga itu jadi berbeda. Tidak lagi sekedar katakanlah punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, tapi bagaimana kemudian kita bisa sama-sama sekeluarga mun bisa mah tong aya nu ketinggalan bisa ke surga bareng. Ikhtiarnya. Ini hanya contoh saja berupaya dipahami karena sampai hari ini saya Pak secara pribadi nih di sini dan di beberapa tempat saya seringkali dicurhati masalah yang menurut saya sebetulnya harusnya sudah bisa dipahami. Rumah tangga panjang sudah seberapa tahun ibu nikah? Terus pada 30 tahun, banyak 30 tahun can apal kene sama pasangan. Kalau serius kan 5, 6, 7 tahun aja paham dengan baik. Sudah mau 30 tahun. Saya bahkan jadi saksi perceraian seorang aki-aki dengan ini Pak. Jadi saksi coba saya. Yang sudah menikah lebih dari 35 tahun. Incuna geus karulia. Ini sedang menunjukkan bahwa banyak di antara kita yang tidak mau belajar memahami. Itu takdir. Kalau sudah melekat barang kieu itu takdir. Kemampuan menerima takdir itu yang susah. Terus saya ngabandingkan, beki dia beki goreng patut. Ya susah lah bisa nerimanya kalau seperti itu. Beki dia bika-bika sebelen sebagainya sulit. Jadi dalam sudut pandang ulama tasawuf dari pertanyaan tadi, takdir itu bisa dipahami. Gimana caranya? Belajar saja. Kembali ke doa tadi, pemahamannya bisa macam-macam. Di antaranya ada yang menganggap doa itu setengah memaksa kepada Tuhan. Karena banyak antara kita berdoa kehendak kita, sedangkan Tuhan memberikan. Kita akhirnya Tuhan juga yang memberikan takdir dari doa kita. Jadi doa kita itu pengennya memang dalam Al-Quran diajarkan supaya tidak berdoa Tuhan akan memberikan atau mengubah takdir. Tapi kan yang kita sulit paham itu apa hasil akhir dari takdir yang diberikan Tuhan ya ataukah di rumah kita nggak pernah paham itu masalahnya. Saya jawab dulu yang jadi pernyataan Bapak barusan. Apa hasil akhir dari doa kita, ikhtiar kita dari takdir Allah? Pahami, hasil akhir dari takdir Allah itu pasti kebaikan buat kita. Ini harus masuk nih, harus melekat jadi belief bahwa Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak membuat hidupmu mudah. Tidak mungkin Allah bikin kesulitan buat kamu. Jadi kalau hidup kita sulit, jelimet, rumit, complicated, itu pasti ulah kita, bukan takdir Allah. Nah, memahami itu dulu bahwa baru kemudian kita masuk dalam penjelasan. Kita kan seringkali doa itu kadang-kadang maksa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini yang kita minta itu hal yang baik bagi kita. Lewat penjelasan para ulama tasawuf, maka perbaiki doanya, bukan tidak boleh, perbaiki doanya. Jangan lagi memaksa doa kita pada Allah. Tapi kita memohon agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kayaknya paham kita seperti itu, tapi dalam prakteknya Allah, saya pengen yang terbaik, tapi ya Allah, kalau bisa saya mau ganti mobil dengan mobil. Terus kan kita tetap saja misalkan melakukan permohonan yang kita sudah menganggap baik. Kalau ditanya boleh tidak boleh Pak. Nabi saja ngajarkan doa-doa yang kesannya memaksa. Di sana musuhnya sedang berkemah ketika perang Badar itu. Kemah kelihatan oleh Nabi begitu banyak. Nabi ngutus sahabat, coba periksa berapa jumlah mereka. Hudzaifah al-Yamani dengan beberapa sahabat lain memeriksa dan laporan pada Nabi, ya Rasul, mereka menyembelih 10 ekor unta setiap hari. 1 ekor unta untuk 100 orang. Maka kemudian disimpulkan mereka 1000 orang dari 10 ekor unta yang disembelih dan lain sebagainya.
Dan beliau hanya punya pasukan jumlahnya 300-an. Bapak kebayang sudah melihat pasukan musuh 1000 orang, pasukan yang memiliki 300 orang dengan peralatan yang sangat sederhana. Nabi naik ke bukit itu ditemani Abu Bakar. Diangkat tangannya dan beliau berdoa dengan doa yang demikian menggetarkan Abu Bakar sampai sorbannya jatuh. Ya Allah, kalau besok kami kalah, aku takut tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Yang nyampaikannya Nabi. Kalau yang nyampaikannya politisi, saya muak ini. Doa begini saya politisi, serius. Kalau nyampaikannya Nabi, pasti menggetarkan. Karena beliau tahu betul bahwa kalau beliau kalah, beliau gugur, siapa yang akan berdakwah? Karena itu ya Allah, menangkan kami besok. Karena kami takut tidak akan ada yang menyembahmu kalau kami kalah. Nabi dalam tanda kutip sedang memaksa Allah untuk memberikan kemenangan kepadanya. Dalam kondisi di mana sesuatu yang menurut bapak-bapak mendesak, anak kita sakit, uang tidak punya, penanganan harus segera, sementara tidak bisa ditangani kalau tidak punya uang. Barangkali boleh doa-doa seperti itu. Ya Allah, siapa lagi yang bisa menolong aku dalam kondisi begini kecuali dirimu. Dan itu disebut dalam teks-teks literatur agama dengan tawasul bi amalin salih. Anda bertawasul kepada Allah dengan amal saleh yang Anda lakukan, mendesak Allah supaya memenuhi keinginan kita. Kalau ditanya boleh, boleh. Tapi perbaiki adabnya, perbaiki redaksinya, perbaiki sikapnya ketika berdoa. Jangan seperti orang-orang yang tidak belajar untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Ya Allah, jodoh ya Allah. Gitu. Perbaiki. Jadi kalau Bapak nanya boleh, bolehlah perbaiki. Dan hasil akhirnya, paham ini ya, mumpung kita sedang ngaji, pasti kebaikan. Allah tuh pasti kebaikan. Ini yang sulit diterima oleh kita. Tapi yang terakhir saya tangkap itu totalitas menyerahkan kepada Allah. Ini yang Rasulullah tadi kan. Ya. Nah, belajar itu apa yang susah? Betul. Betul. Itu kadang-kadang Kalau sudah berikhtiar, Pak, sudah berdoa, ya sudahlah. Dalam bahasa agama disebut tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan daripada Allah dengan ikhtiar yang optimal, dengan doa yang sungguhnya. Ya Allah, abdi teh hoyong budak teh soleh. Anaknya kemudian dididik dengan baik, dicontohkan kebaikan, ngajikan di pesantren. Setelah itu tawakal. Emang bisa kita ngawasi anak kita 24 jam? Nggak bisa. Ya Allah, nitip pun anak, nitip. Di sujud-sujud terakhir didoakan, Rabbi habli minas salihin. Tapi kan kita tidak tahu hasil akhirnya bagaimana anak kita, tapi kita yakin Allah lebih sayang pada anak kita ketimbang kita. Itu yang Bapak sebutkan tadi. Sudah saja serahkan pada Allah. Berkuranglah kemudian was-was kita, makin bertambah kuat keyakinan kita, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan, insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.